pertama ada Sandy Aulia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sandy Aulia, aktris berusia 33 tahun yang hampir 10 tahun menikah dengan David Herbowo dan dikaruniai seorang anak bernama Claire. Herbowo ini membongkar DM dari netizen yang berisi emoji monyet dan badut serta komentar negatif mengenai tumbuh kembang Claire. Pemain Eiffel I'm in Love ini juga sempat disebut abai terhadap berat badan anak bermula dari curhatan netizen yang setiap ke posyandu diomeli petugas karena berat badan anaknya tidak meningkat. Kemudian Sandy menyarankan supaya tidak memedulikan pernyataan petugas tersebut. Perempuan yang memiliki anak setelah 7,5 tahun menikah ini sebelum hamil disebut tidak bisa memiliki keturunan oleh netizen dan ketika hamil 4 bulan didoakan keguguran karena olahraganya dinilai ekstrim serta membeli perlengkapan bayi sebelum usia kandungan 7 bulan yang dianggap pamali. Bagaimana cara Sandy Aulia menanggapi mom shaming? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, ada Sandy Aulia di sini dan saatnya kita akan meminta Sandy Aulia untuk mengatakan apa yang terbesit cepat di benaknya, di pikirannya ketika mendengar rumpian-rumpian durjana berikut ini. Sandy Aulia, dasar ibu-ibu ambisius. Bayi umur 4 bulan udah diajarin berenang. Umur 11 bulan udah harus sekolah. Ambisius banget sih. Tadi aku pikir ini mati lampu loh. Serius. Ternyata emang begini ya moodnya. Kamu kalau dengar ada orang bilang kamu ibu-ibu ambisius, anak kamu masih kecil aja udah disuruh berenang, disuruh sekolah, bisa ini, bisa itu. Enggak dong, kan itu kan melatih dan kalau segala sesuatu yang positif ambisius bagus bukan? Oke, itu baik, aja. Itu jawabannya. Ya. Kalau kamu mendengar kata yang berikut ini, katanya nggak peduli sama netizen, tapi kok rajin banget ngecek jawaban netizen. Oh gitu. Kadang-kadang aku tuh dapat dari tim aku dan jadinya tuh kayak pengen memberikan mereka tuh kejutan. Kejutan. Jadi supaya juga membantu mereka untuk mengedukasi. Yang penting ya, maksudnya yang benar-benar menurut aku tuh oh ini harus dibalas nih, harus dibalasnya. Dibalasnya tapi ya? Bukan dengan cara nyinyir ya, tapi memang untuk benar-benar mengedukasi mereka ini loh. Tapi kalau memang masih dijawabnya maksudnya diterimanya memang masih nyinyir juga ya udah gitu. Katanya suaminya kaya, kok masih cari endorsan? Melahirkan aja cari endorsan. Oh gitu. Itu berkat, itu rezeki. Jadi nggak ada urusan dengan suami. Jadi berkat rezeki diterima aja. Berkat rezeki itu diterima, itu bagian dari fasilitas yang memang bisa dinikmati dari Tuhan. Oke, Sandy Aulia. Udah nih. Sudah. Sekarang saatnya silakan duduk di sini. Sandy kita ngerumpi lebih detail lagi ya. Kamu sebelah sana, aku sebelah sini. Oh iya, social distancing. Social distancing. Betul. Oke, kita lihat ada rumpifikasi apa sih yang mau kita tanya sama Sandy Aulia. Kita buka ya. Nih ada apa? Oh, kompilasi artikel nih tentang Sandy Aulia. Unggah foto putrinya tak kenakan baju untuk sekolah. Sandy Aulia kena kritik netizen. Gak baik anak itu. Pokoknya kamu dan postingan kamu ya tentang anak apa itu. Iya. Kamu tuh menjadi sumber perhatian. Sampai ada yang menuduh kamu. Kayaknya sengaja deh Sandy Aulia ini mengundang gitu ini pemikiran netizen. Memang kalau aku tuh dulu pengennya tuh kayak semua hal pertumbuhan Claire tuh bisa punya memori gitu loh Kak. Jadi kayak punya historinya. Jadi pada saat Claire besar nanti dia bisa lihat ini prosesnya gitu. Terus kamu sendiri gimana? Bahwa itu kan maksud kamu sebenarnya baik ya, netral aja gitu loh. Tapi mungkin karena ya kan setiap ibu-ibu kan cara mendidik anaknya beda-beda ya. Aku pikir dulu malah bully-bulian itu di masa-masa SMP SMA aja. Ternyata setelah jadi ibu-ibu masih. Setelah menjadi ibu baru mengerti, baru tahu, baru kayak welcome to the club gitu. Lebih berat mana, kamu yang dibully atau kamu sebagai ibu yang dibully? Aku yang dibully atau kamu sebagai ibu yang dibully. Jadi peran kamu bagaimana kamu menjadi ibu itu kan yang dibully. Sekarang kan begitu kan, bagaimana kamu mendidik anak. Aku gitu. sih kalau aku pribadi mungkin karena aku kerja dari kecil as a public figure kayak udah ngerti gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa expect semua orang kayak public figure aja. Kita nggak mungkin semuanya kan suka sama kita ya Kak. Jadi kita nggak bisa expect semua orang dengan pujian. Tapi kan ada yang nggak suka juga. Nah kan ada juga orang yang mengebulinya bukan bagaimana kamu sebagai ibu. Iya tapi lebih ke anaknya. Iya lebih ke baby shaming. Ya. Kalau baby shaming itu sih yang gemes banget, walaupun sebenarnya nggak impact secara pribadi ke aku dan ke anak aku karena konsepnya itu kan kayak mereka tuh bicara seperti itu kan memang nggak ada kolerasinya juga gitu. Jadi kayak
Cuma kasihan aja aku ngeliat tuh banyak masuk cerita-cerita kisah hidup yang seorang ibu yang mungkin dibully anaknya yang mereka tuh secara mentality tuh nggak siap gitu. Jadi kayak kepikiran, jadi Kalau kamu? stres. Kalau aku enggak, aku orangnya cuek Bener gitu. kamu cuek. Jadi pada saat aku post kayak gitu, aku nggak sangat terganggu. Cuma aku kayak pengen speak up aja gitu mengenai mom shaming atau baby shaming. Kalau kita tuh sebagai ibu harus firm, harus ada punya prinsip sendiri gitu. Jadi Nggak mempengaruhi kamu sama sekali kan? enggak. Karena ini anak kamu gitu yang dikomentarin kan banyak ibu-ibu yang kalau udah urusan Iya, anak, iya. wow, Karena mungkin macannya kok keluar gitu. prinsip aku mungkin gini Kak, selama komentar itu kan bebas ya, ruang bebas gitu. Berbeda kalau misalkan udah menyakiti secara kriminal gitu, misalkan anaknya diculik atau Jadi dipukul kalau gitu. kata-kata aja gimana? Kok karena kamu kok Atau kurus kalau aja? fitnah itu beda cerita ya, Oh, memfitnah Contohnya? atau misalkan merugikan secara anak aku sendiri gitu. Itu Ada yang itu kayak beda gitu. cerita. Ya sejauh ini ya hanya sampai ada kata-kata kasar, hal-hal seperti itu Buat gitu. kamu Dan masih bisa kalau kita misalkan semuanya kita arahkan ke proses hukum, mau berapa banyak orang di penjara? Ya kan? Dan itu nggak terjadi sama aku doang gitu. Itu bisa terjadi di dunia politik, di Banyak. dunia, cuma nggak menyangka aja di dunia perbayan juga ada gitu loh. Dan ya banyak kalau di dunia perbayan itu lebih. yang maksud aku tuh yang agak konyol aja gitu. Nah, as a mom kita harus bisa menempatkan hati kita gitu. Jangan kayak misalkan dibilang, "Ih, anaknya kok belum bisa merangkak," langsung emosi. Karena apa? Emosi itu akhirnya energinya itu bukan baik untuk perkembangan anak. Oh. Gitu. Jadi mood kita juga sama suami mungkin jadi nggak baik. Kok kenapa ya anak kita jadi kayak jadi energinya tuh kebuang Jadi gitu. kita harus konten Bener, aja gitu ya, maksud aku tuh tenang, di situ. tenang. Apa yang kita kerjakan kita tahu benar Karena ya Kak, udah. aku ikut kayak satu pembicara gitu, seminar tentang mom's life, tentang baby juga. Itu banyak banget yang memang secara impact itu sangat mental health banget, pengaruh banget di pikiran ibu dan si anak. Dan kalau menurut aku kalau ibunya sedih, upset, gimana anaknya mau cheerful gitu. Setuju Itu menurut aku ya. Ini kita pernah Gitu. wawancara Sandi juga seputar bahasan ini dan ini Ya. cuplikannya kita lihat berikut. Oh masih ada. Suka jadi ganggu mood gitu gak sih? Kalau ada Enggak, yang tapi kalau topiknya bisa kayak membangun terus bisa sharing ke orang, kamu gak apa-apa? itu yang ngebuat aku speak up aja gitu. Oh. Yang paling mengganggu buat kamu adalah komen yang bentuknya seperti contohnya. Seperti yang kemarin-kemarin yang asusila, yang kasar-kasar lah. Oh, yang kasar-kasar. Tapi kalau yang ibu-ibu itu nggak masalah. Gak masalah ya. Kalau yang ya namanya juga ibu-ibu. Namanya juga ibu. Konsisten ya ibu-ibu tuh gak masalah. Sama. Kita masih mau tanya soal yang posyandu itu waktu itu ada yang tanya ke kamu ya tentang yang coba lihat yang posyandu. Ini apa sih sebenarnya ini kan ada yang nanya, Bu, bukan yang ini posyandu. Ada ibu-ibu nanya dia ke posyandu terus dibilang kok berat badannya apa sih? Oh enggak. Berat badan bayinya. Oke, terus kamu jawabannya adalah kalau gitu sini ngurusin bayi enggak, saya enggak. aja Ini- gitu. Ini kemarin kebetulan ada satu komen yang aku luruskan karena tuh nih. Dia mulai-mula yang BB-nya stuck di 10 Oh, kg tiap stuck. posyandu dia mulai-mula sama petugasnya. Oh bukan, Kamu jawab. ini bukan. Jadi waktu itu aku tuh baca di satu headline news gitu, di online news. Tapi itu kayak menggiring, judulnya tuh kayak Shandy Aulia mengajak ibu-ibu untuk mengabaikan berat badan. Aduh, Nih kalau kayaknya- diomelin bilang aja sama petugasnya Nah. kamu bantuin juga urus anak saya. betul. Ini Nah, maksudnya tuh, jawaban kamu apa? Jadi karena headline itu, kadang-kadang kan berita itu aku ngerti mereka tuh pengen yang clickbait, pengen yang dibaca tuh judulnya tuh langsung wow gitu, kalau bisa gempar gitu kan. Aku ngerti banget, tapi menurut aku kemarin itu sangat-sangat menggiring untuk tidak mengedukasi banget gitu. Akhirnya aku bilang bahwa sekali lagi korelasinya tuh nggak nyambung dengan apa yang disebut. Yang maksud aku itu lebih kepada attitude, behave-nya kita sebagai siapapun itu. Kalau kita misalkan mau menegur atau mau ngasih tahu sesuatu mengenai berat badan anak atau kesehatan anak, itu harus ada etika, harus ada caranya gitu. Gimana caranya kita bisa mengedukasi tapi kita tidak menyinggung orang juga. Nah kalau ini kan dia cerita, ini orang ibu ini diomelin mulu. Karena menurut aku mengomeli ibu tiap hari, setiap misalkan kalau kita mau
cek gitu ya ke posyandu atau ke dokter atau ke apa. Kalau cuma diomelin doang, tapi tanpa ada Solusinya. solusi, tanpa ada, mungkin kita nggak tahu what's going on secara ekonomi, mungkin kita nggak tahu si ibu itu bisa beli susu atau enggak. Di dapur ada nggak mungkin segala kebutuhan untuk bayinya. Nah, hal-hal seperti itu yang maksud aku tuh kita harus jelas, nggak bisa cuma ngomelin doang gitu. Ini aku ngomong skala yang cerita di posyandu ini ya posyandu, gitu. iya, Jadi iya. makanya aku bilang etikanya, jadi bukan kepada dari sisi berat badan si anak. Tapi lagi-lagi salah kan, yang digedein. Karena kamu jawabnya cuma segitu sih. Harusnya kamu dibaliknya tuh kamu penjelasan panjang Ya lebar. harusnya panjang lebar ya, besok deh aku Besok bikin ya, ini seminar oke. deh. Nah kalau gitu biar makin ramai lagi kita ajak ngobrol di sini. Yuk, ini seorang artis dengan acting yang luar biasa. Dia bisa peran antagonis, yang satu dan antagonis yang lain itu beda-beda. Walaupun sama-sama antagonis tapi ada yang beda gitu. Luar biasa. Wow. Kita lihat profilnya Meriam Bellina berikut ini. Meriam Bellina, aktris senior berusia 56 tahun yang melejit berkat film catatan Si Boy hingga meraih Piala Citra 3 kali. Perempuan yang dikenal dengan peran antagonisnya ini juga merambah dunia tarik suara dengan merilis 3 album dan memiliki single hits berjudul Mulanya Biasa Saja. Perempuan berdarah Sunda Belanda yang sempat berseteru dengan Hotman Paris ini gemar mengkoleksi wig, hobi naik gunung dan panjat tebing. Bahkan masih terlihat awet muda dengan memakai hot pants dan mengaku rajin sit up 600 kali setiap pagi. Apa saja rahasia Meriam Bellina menjaga tubuh agar tetap fit hingga masih aktif berakting di usianya? Dan seperti apa kalau Meriam Bellina menjawab pertanyaan dari netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, Meriam Bellina dan Shadi Aulia duduk di sini. Biasa udah pernah kan Mbak Mer ya? Ini ada saya duduk di sini. Mbak Merin udah biasa ya di sini saya tanya-tanya. Ini pertanyaannya harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya adalah fitnah atau fakta? Meriam Bellina, fitnah atau fakta? Ya. 2 kali dapat Piala Citra. Dua-duanya Mbak Mer sengaja nggak datang karena lebih memilih di rumah aja daripada harus dandan rapi, pakai gaun dan make up, cuman untuk terima award. Fitnah atau fakta? Ada benernya, ada enggaknya. Kenapa sih? Kenapa sih kok Ada di rumah sekali aja? 2 kali. Saya emang paling males dandan aku ini. Iya, kayaknya saya dilahirkan dengan kelamin yang salah deh kayaknya. Masa sih? Seharusnya saya jadi laki-laki. Aku Iya, nggak doyan dandan. Dandan biasa aja cuma pakai bulu mata lipstick kan juga udah standing gitu. Ya nggak bisa lah kalau zaman dulu kan itu kan zaman dulu. bukan zaman dulu sebenarnya kalau dalam acara-acara penghargaan Award kayak nih, begitu kayak kan gitu. kita juga harus memberikan penghargaan buat yang nonton juga Tapi nyesel kan. nggak itu pas terima award lo nggak datang? Ya kan nggak bisa. Ya gambling sih apa iya menang apa enggak gitu. Emang nggak yakin, nggak yakin. Udah berapa kali nominasi sebelumnya nggak? Enggak, pernah 2 kali saya nggak datang dan menang. Tapi sekali lagi saya emang nggak datang karena saya lagi flu berat. Oh, flu berat. Jadi 2 kali emang nggak datang. Sama 1 kali lagi nggak datang karena lagi nyanyi di tempat lain. Cari job di tempat lain. Baiklah kalau begitu ya. Oke, Sandi Aulia, fitnah atau fakta? Hah, fitnah atau fakta Sandi Aulia, kamu punya fobia yang unik sekali. Fobia kamu adalah kamu takut banget kecipratan becek. Setelah berikut ini jangan kemana, tetap di Rumpi.